Torres in for Monterrey. Oh, the goal! At 39, it had to be Sergio Ramos. Sergio Ramos, bek legendaris, ikon Real Madrid, mantan kapten timnas Spanyol, dan kini pencetak gol untuk Monterrey di Piala Dunia antar klub. Siapa sangka bek flamboyan dari Andalusia ini masih bisa menjebol gawang Inter Milan seperti striker nomor 9, padahal dia nomor 4 dulu, sekarang 93. Jiwa nomor 10, tapi main di belakang. Bukan Sergio Ramos kalau nggak menciptakan momen dramatis di tempat yang tak terduga. Dari Santiago Bernabeu ke Monterrey, dari final Liga Champions ke Piala Dunia antar klub. Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya anak kecil dari Sevilla bisa jadi legenda hidup yang bikin gol di usia senja? Mari kita ulas kisah Sergio Ramos, si bek bermental striker yang bikin kartu merah terlihat seperti penghargaan. Ramos lahir di Cama Sevilla pada 30 Maret 1986. Dari kecil dia sudah nggak bisa diam. Katanya sejak umur 5 tahun dia sudah tackling bantal dan sundul bola plastik sampai ke jendela tetangga. Bakat pasti, tapi juga nekat. Ramos kecil bukan tipe anak manis yang diam di rumah sambil menonton kartun. Dia nonton laga Sevilla dan Real Madrid, lalu pura-pura jadi hero, tapi dengan gaya Smackdown. Masuk akademi Sevilla, Ramos awalnya main menjadi striker. Gak heran dia jago cetak gol. Tapi pelatih bilang, "Nak, kamu jago menyerang, tapi juga jago bikin lawan trauma. Kamu main di belakang aja deh." Dan lahirlah seorang bek yang pikirannya tetap menyerang. Tahun 2005, Real Madrid mengeluarkan 27 juta euro untuk bocah 19 tahun dari Sevilla. Saat itu, harga segitu buat bek muda itu gila. Tapi Ramos memang bukan bek biasa. Debut di Bernabeu cukup solid, tapi juga nyaris mendapat kartu merah. Ya, itu khas dari Ramos. Bersama para Galacticos seperti Zidane, Beckham, dan Ronaldo botak, Ramos belajar dari para legenda. Tapi pelatih juga harus sering belajar sabar, karena Ramos itu tipe pemain yang tackle dulu, tanya belakangan. Tahun demi tahun berlalu, Ramos gak cuma jadi starter, tapi jadi pilar penting. Dia bisa main sebagai bek kanan, tapi akhirnya mantap jadi bek tengah. Dia jadi kapten setelah Casillas pergi. Dan kalau kapten biasanya jadi penenang, Ramos malah menjadi pemicu keributan. Tapi justru itu yang bikin dia disegani. Dia punya aura. Menit 93, Ramos menyundul bola dan membawa Real Madrid juara Liga Champions. Gak ada fans Madrid yang lupa momen itu. Bukan cuma gol, itu sejarah. Itu simbol kepercayaan. Itu Ramos.
Tapi Ramos bukan cuma tukang tackle dan sundul, dia juga fashion icon. Lihat saja gaya rambutnya, gonta-ganti kayak ganti kartu kuning. Pernah gondrong, cepat, sampai blonde. Kadang kayak gladiator, kadang juga kayak penyanyi Latin. Dan jangan lupa tato, badannya sudah kayak museum kenangan pribadi. Ya, itulah Sergio Ramos. Bisa bikin lawan ngeri, tapi kamera juga suka dia. Di lapangan monster, di luar model iklan parfum. Bersama timnas Spanyol, Ramos ikut mendominasi dunia. Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012, 3 trofi dalam 4 tahun. Ramos jadi tembok yang gak bisa ditembus. Dan kalau bisa ditembus, ya ditabrak balik. Dia bukan cuma pemain keras, tapi juga punya insting leadership luar biasa. Dan ya, kadang punya ide nekat yang aneh-aneh, kayak Panenka saat semifinal. Tapi ya, itulah Ramos. Nekat tapi kena, gila tapi jenius. Tahun 2021, Ramos pindah ke PSG. Banyak yang bilang dia sudah habis. Tapi Ramos bukan tipe yang pensiun diam-diam. Di Prancis, dia tetap kasih tackle, tetap bikin gol, tetap jadi headline berita. Meski gak selalu dimainkan, dia tetap punya efek, mentalitas juara. Tahun 2024, Ramos bikin kejutan, gabung Monterrey di Liga MX. Semua orang berpikir ini akhir karir, tapi dia malah main kayak umur 28. Dan yang lebih gila, dia cetak gol di ajang dunia lawan Inter Milan. Ya, Inter Milan. Gak cuma mencetak gol, Ramos terpilih menjadi MVP. Luar biasa. Ramos kayak ngasih pesan, saya belum selesai, amigos. Sergio Ramos adalah contoh pemain yang tak akan terlupakan. Mungkin dia bikin rekor kartu merah, mungkin dia sering bikin wasit pusing, tapi dia juga pemain yang selalu hadir di momen besar. Sundulannya, tacklingnya, bahkan ekspresinya. Dari Kamas ke dunia, dari Sevilla ke Monterrey, dari bek muda sampai legenda, Sergio Ramos bukan cuma pemain, dia genre. Dan itulah kisah Sergio Ramos, legenda hidup, bad boy yang disayangi fans, musuh yang disegani lawan. Suka atau tidak, kalau bicara soal bek terbaik abad ini, nama Sergio Ramos gak bisa di skip.